Aku ingin menceritakan kisah Alena. Ia hanya berniat menginap semalam di sebuah penginapan yang hampir selalu kosong. Tidak ada sambutan aneh, tidak ada peringatan, sampai seseorang di sana berkata satu kalimat yang terdengar terlalu tenang. Kamarnya sudah kami siapkan khusus untukmu. Dan sejak malam itu, Alena sadar tempat itu tidak sedang menerima tamu. Tempat itu sedang menunggu. Alena tiba di penginapan itu menjelang malam. Bangunannya kecil, berdiri sendirian di pinggir jalan yang jarang dilewati kendaraan. Lampu di teras menyala redup, seperti sudah lama tidak diganti. Tidak ada papan nama besar, hanya tulisan kecil yang nyaris pudar. Seolah penginapan itu tidak ingin terlalu diperhatikan. Saat Alena masuk, suasananya terasa kosong. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki tamu lain. Lantainya bersih, tapi terlalu bersih untuk tempat yang katanya masih menerima tamu. Udara di dalam terasa dingin, bukan karena AC, tapi seperti ruangan yang lama dibiarkan tanpa kehidupan. Di balik meja resepsionis, seorang pria parubaya berdiri tenang. Wajahnya datar, suaranya rendah. Ia tidak bertanya banyak, tidak menanyakan asal Alena, tidak meminta cerita apapun. Ia hanya melihat Alena sebentar, lalu mengangguk kecil, seolah memastikan sesuatu di dalam kepalanya. Tanpa diminta, pria itu mengambil sebuah kunci dari laci bawah. Gantungan kuncinya tua, logamnya sudah kusam. Saat kunci itu diletakkan di meja, terdengar bunyi pelan yang terlalu jelas di ruangan yang sunyi. Alena baru sadar ia belum menyebutkan ingin menginap di kamar nomor berapa. Kamarnya sudah kami siapkan, kata pria itu singkat. Alena sempat terdiam. Kalimat itu terdengar normal, tapi ada sesuatu dalam caranya diucapkan yang membuatnya tidak langsung meraih kunci itu. Alena bertanya, apakah masih ada tamu lain? Pria itu menggeleng pelan. Penginapan sedang kosong, katanya. Tapi entah kenapa ia mengucapkannya seperti sedang menjelaskan sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan keadaan sementara. Ia lalu menunjuk ke arah lorong di samping resepsionis. Lorong itu gelap, hanya diterangi beberapa lampu kuning yang jaraknya terlalu jauh satu sama lain. Tidak ada penunjuk arah, tidak ada nomor lantai yang jelas, hanya satu lorong lurus yang tampak memanjang ke dalam. Alena mengambil kunci itu. Akhirnya, saat jemarinya menyentuh logam dingin tersebut, ada perasaan aneh yang muncul, bukan takut, tapi seperti rasa dikenali. Seolah benda itu sudah lama menunggu untuk kembali ke tangannya. Ia melangkah masuk ke lorong. Setiap langkahnya terdengar jelas, memantul di dinding yang kosong. Tidak ada suara lain yang menyela, bahkan suara dari luar seperti tertutup begitu saja. Seolah lorong itu memisahkan Alena dari dunia yang barusan ia tinggalkan. Di ujung lorong, sebuah pintu berdiri sendiri. Lampu di atasnya menyala stabil, lebih terang dari lampu lainnya. Alena berhenti di depan pintu itu, membaca angka kamarnya pelan. Angkanya biasa, tidak ada yang ganjil. Tapi sebelum Alena memasukkan kunci ke lubang pintu, satu pikiran singkat muncul di kepalanya dan membuat dadanya terasa sedikit sesak. Sejak awal masuk penginapan itu, tidak satupun orang menanyakan namanya. Dan entah kenapa, kamar ini tetap terasa seperti memang disiapkan untuknya. Alena membuka pintu kamar itu perlahan. Engselnya tidak berderit, terlalu mulus untuk pintu setua penginapan tersebut. Lampu di dalam kamar sudah menyala. Cahayanya kuning lembut, menciptakan suasana yang tenang, hampir menenangkan. Terlalu menenangkan. Kamar itu rapi. Bukan rapi ala kamar hotel yang baru dibersihkan, tapi rapi seperti kamar yang tidak pernah disentuh orang lain. Tempat tidur tertata sempurna. Bantalnya menghadap ke arah yang sama, seperti sudah disesuaikan dengan kebiasaan seseorang. Alena tidak tahu kenapa, tapi ia merasa posisi bantal itu pas. Ia meletakkan tas di kursi dekat jendela. Saat kain tas menyentuh permukaan kursi, terdengar bunyi halus.
seolah ruangan itu bereaksi terhadap kehadirannya. Alena menoleh sejenak, memastikan tidak ada siapapun di sudut-sudut kamar. Di atas meja kecil, ada buku catatan tipis dan sebuah pulpen. Bukan buku tamu, bukan pula buku informasi penginapan. Sampulnya polos, tanpa tulisan apapun. Alena tidak langsung membukanya. Ia hanya memandangi benda itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Alena membuka jendela sedikit. Di luar, halaman penginapan gelap. Tidak ada lampu kamar lain yang menyala. Tidak ada suara kendaraan. Jalan di depan penginapan terlihat kosong, seperti sudah lama tidak dilewati. Udara malam masuk pelan, membawa bau tanah lembab yang anehnya terasa akrab. Ketika ia menutup jendela, pantulannya terlihat jelas di kaca. Tapi ada jeda kecil sebelum bayangannya bergerak mengikuti. Sangat singkat mungkin, hanya ilusi mata. Alena mengedipkan mata beberapa kali, mencoba mengabaikannya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Kasurnya empuk, tidak terlalu baru, tidak terlalu lama. Seolah seseorang telah mengatur tingkat kenyamanan itu secara khusus. Saat Alena bersandar, kepalanya tepat menyentuh bantal tanpa perlu menyesuaikan posisi. Lampu kamar berkedip satu kali, hanya sekali. Tidak mati, tidak redup, seperti isyarat singkat yang terlalu halus untuk disebut gangguan listrik. Alena menatap lampu itu, lalu menarik napas panjang. Ia baru menyadari satu hal kecil. Tidak ada cermin di kamar itu. Tidak di dinding, tidak di kamar mandi. Bahkan di lemari pun tidak ada. Ketiadaan itu terasa sengaja, bukan kebetulan. Alena berdiri dan membuka lemari. Di dalamnya hanya ada beberapa gantungan kosong dan satu jaket tipis berwarna gelap. Ukurannya pas, terlalu pas. Bukan ukurannya sekarang, tapi ukuran yang dulu pernah sering ia pakai. Alena menutup lemari perlahan. Dadanya terasa sedikit berat, bukan karena takut, tapi karena ada perasaan yang mulai tumbuh perasaan bahwa kamar ini tidak sedang menyesuaikan diri dengannya. Kamar ini seperti sudah mengenalnya sejak lama. Alena akhirnya mengambil buku catatan di atas meja. Sampulnya dingin saat disentuh, seperti kertas yang lama berada di tempat tanpa sinar matahari. Ia membukanya perlahan, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang tertidur. Halaman pertama kosong, begitu juga halaman kedua. Alena hampir menutupnya kembali ketika menyadari bekas tekanan pulpen di kertas bekas tulisan yang pernah ada, lalu dihapus dengan sangat hati-hati. Bekasnya membentuk pola yang tidak terbaca, tapi jelas pernah bermakna. Di halaman ketiga, ada satu baris tulisan tangan yang rapi, miring sedikit ke kanan. Bukan tulisan Alena, tapi terasa terlalu familiar. Kalimatnya singkat, "Kau akhirnya kembali." Alena menelan ludah. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia berada di daerah ini. Tidak pernah setahunnya. Ia bahkan tidak punya kenangan khusus tentang penginapan kecil seperti ini. Tapi kalimat itu tidak terasa seperti kesalahan alamat. Ia membalik halaman berikutnya. Ada tanggal lama bertahun-tahun lalu. Di bawahnya catatan kecil tentang hal-hal sepele jam tidur, kebiasaan membuka jendela sebelum tidur, ketidaksukaan pada lampu yang terlalu terang, detail-detail yang terlalu pribadi untuk ditulis orang asing. Semakin banyak halaman yang ia baca, semakin berat dadanya. Catatan-catatan itu tidak menyebutkan nama, tapi semuanya menggambarkan seseorang yang sangat mirip dengannya. Bukan versi sekarang, melainkan versi lama, versi yang jarang ia ingat. Alena menutup buku itu tiba-tiba, seperti takut pikirannya melangkah terlalu jauh. Ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi, berharap air bisa membuyarkan rasa sesak di kepalanya. Tapi kamar mandi itu bersih, kering, dan tidak ada tanda pernah dipakai. Saat ia menyalakan keran, air mengalir normal. Tidak ada yang aneh. Namun, ketika ia menatap wastafel, ia melihat satu hal yang membuat tangannya
berhenti bergerak. Ada bekas lingkaran di permukaan keramik, bekas yang biasanya ditinggalkan oleh gelas. Satu lingkaran saja, seperti seseorang baru saja berdiri di sana, menunggu. Alena mematikan keran dan kembali ke kamar utama. Jam dinding di atas pintu menunjukkan pukul yang sama seperti sejak ia masuk. Jarumnya tidak bergerak, bukan rusak diam. Seolah waktu di kamar ini tidak diperlukan untuk berjalan. Ia duduk kembali di tepi kasur, memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya malam itu, muncul pertanyaan yang tidak ingin ia ucapkan keras-keras. Bagaimana jika kamar ini bukan disiapkan untuk kedatangannya, melainkan untuk kepulangannya? Dan jika itu benar, lalu versi Alena yang mana yang pernah tinggal di sini sebelumnya? Alena memutuskan untuk keluar dari kamar, bukan karena panik, tapi karena ada dorongan kuat untuk memastikan bahwa dunia di luar kamar itu masih berjalan normal. Ia meraih gagang pintu dengan hati-hati. Dingin, sama dinginnya seperti sebelumnya. Saat pintu dibuka, lorong di luar tampak sama, tapi terasa berbeda. Lampu-lampu lorong menyala stabil, tidak berkedip. Namun jarak antar lampu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lorong itu terlihat lebih kosong, seolah ruang di antara dinding-dindingnya mengembang perlahan saat Alena berdiri di ambang pintu. Ia melangkah keluar dan menutup pintu kamarnya pelan-pelan. Bunyi kuncinya terdengar jelas, terlalu jelas. Alena menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada pintu lain yang terbuka. Tidak ada suara tamu. Tidak ada tanda kehidupan. Alena berjalan menuju ujung lorong, berniat kembali ke resepsionis. Tapi setelah beberapa langkah, ia sadar sesuatu yang aneh. Lantainya terasa empuk di bagian tertentu, seperti ada jejak lama yang terus diinjak berulang kali. Jejak yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia berhenti di depan sebuah pintu lain. Nomornya pudar. Tidak jelas kamar nomor berapa, tapi di kusennya ada goresan kecil garis tipis yang terasa sengaja dibuat. Alena menyentuhnya, dan seketika muncul rasa akrab yang tidak ia inginkan. Dari kejauhan, ia mendengar suara pintu terbuka, bukan suara keras, lebih seperti pintu yang dibuka oleh seseorang yang tahu betul cara agar tidak terdengar. Alena menoleh cepat, tapi lorong itu tetap kosong. Langkah kakinya terdengar kembali. Kali ini bukan hanya miliknya. Ada satu langkah lain yang mengikuti, dengan jarak yang rapi, konsisten. Ketika Alena berhenti, langkah itu juga berhenti. Tidak pernah mendekat, tidak pernah menjauh. Ia berbalik arah dan berjalan cepat kembali ke kamarnya. Lorong yang tadi terasa panjang, kini terasa lebih pendek. Pintu kamarnya muncul lebih cepat dari yang ia perkirakan, seolah lorong itu ingin memastikan ia kembali. Saat Alena membuka pintu kamar, lampunya sudah menyala, lebih terang dari sebelumnya. Buku catatan di meja terbuka di halaman tertentu, padahal ia yakin telah menutupnya. Alena tidak perlu mendekat untuk tahu halaman mana. Di halaman itu ada satu kalimat baru. Tulisannya masih sama rapi, pelan, penuh keyakinan. Kau selalu ragu sebelum mengingat. Alena menutup pintu di belakangnya dan bersandar sesaat. Nafasnya pendek, bukan karena takut, tapi karena mulai muncul satu kesadaran yang membuatnya ingin menyangkal segalanya. Tempat ini tidak sedang menahannya secara paksa. Tempat ini hanya sedang membantunya mengingat siapa ia sebelum pergi. Alena berdiri di tengah kamar. Udara di dalam terasa lebih berat, tapi tidak menakutkan. Ada sesuatu yang lembut dan sunyi di sana, seperti ruang yang sedang menunggu seseorang selesai berpura-pura. Ia berjalan mendekati meja perlahan, menatap buku catatan yang masih terbuka. Tangannya bergetar saat menyentuh halaman itu. Kertasnya hangat, seolah seseorang baru saja menulis di atasnya. Di halaman berikutnya, tulisan baru muncul. Tinta yang masih sedikit basah. Kau sudah cukup lama lupa, Alena. Alena memandangi tulisan itu lama sekali. Sebagian dirinya ingin marah, sebagian lainnya
justru merasa lega. Dalam diamnya, mulai muncul potongan kecil ingatan bukan mimpi, bukan delusi, tapi kenangan samar tentang malam yang sama bertahun-tahun lalu. Malam di mana ia datang ke penginapan ini untuk terakhir kalinya. Ia menatap sekeliling kamar dan perlahan menyadari hal yang selama ini terlewat. Semua benda di ruangan itu adalah miliknya, bukan versi sekarang, tapi versi dari masa lalu. Tas lama, jaket lama, bahkan buku catatan yang dulu ia tinggalkan. Semua kembali ke tempatnya, seolah waktu hanya berputar untuknya saja. Lampu kamar meredup sedikit, tapi tidak padam. Udara menjadi lebih hangat. Alena duduk di tepi kasur dan menatap ke jendela. Di balik kaca, halaman penginapan masih sama, tapi ada satu detail baru. Bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu tersenyum lebih dulu, lalu dengan tenang menghilang. Alena tidak panik, tidak berteriak. Ia hanya mengangguk kecil, seolah mengakui sesuatu yang akhirnya kembali padanya. Ia menulis sesuatu di buku catatan itu, baris terakhir untuk menutup semuanya. Aku sudah pulang. Ketika pagi datang, pemilik penginapan menemukan kamar itu kosong. Kasurnya rapi, lampunya padam, dan kuncinya diletakkan di atas meja dengan tenang. Tidak ada tanda tamu semalam, tidak ada tanda keberadaan siapapun. Hanya satu hal yang berbeda. Di buku catatan yang sama, pada halaman terakhir, tulisan tangan baru muncul di bawah catatan lama. Tinta masih segar, hurufnya halus, dan isinya hanya satu kalimat sederhana. Kamar ini kini bisa istirahat. Alena bukan tamu baru. Dia adalah pemilik kamar lama yang dulu menghilang di tempat itu. Malam itu bukan ia tersesat, tapi akhirnya menemukan jalannya pulang, menutup siklus tempat yang menunggunya selama bertahun-tahun. Ia selamat, tapi dalam arti yang lebih tenang dari hidup. Alena selamat. Ia hanya kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan. Aku Ruby, dan ini bisikan Ruby.